Nah, halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan ngebahas kasus pembunuhan yang menimpa seorang janda muda. Tubuhnya ditemukan di dalam sebuah gorong-gorong Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah dibuka, kita berkenalan dengan seorang wanita bernama Wiranda Fitriana berusia 34 tahun yang berasal dari Dusun Sumber Groto, RT 05 RW 01, Kelurahan Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Wanita ini kelahiran daerah Jember, Jawa Timur pada 16 Februari 1989. Wiranda merupakan seorang janda muda yang telah memiliki 3 orang anak. Sejak tahun 2022, Wiranda tinggal bersama dengan anak, adik, serta orang tuanya di Jalan Teluk Gadang, RT 03 RW 01, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kota Baru, Kalimantan Selatan. Wiranda ini merupakan tulang punggung keluarga demi bisa memberi nafkah kepada kedua orang tua serta ketiga anaknya. Wiranda bekerja sebagai karyawan di salah satu pabrik di Kota Baru. Dia pun dikenal sebagai sosok wanita yang pekerja keras, sopan, serta ramah. Sejak tinggal di Kota Baru, di sanalah Wiranda berkenalan dengan seorang pria bernama Hardinur. Lelaki berusia 30 tahun ini merupakan seorang warga desa Bekambit, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kota Baru, yang juga bekerja sebagai karyawan pabrik. Sejak dari perkenalan tersebut, mereka menjalin komunikasi yang cukup intens dan akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Suatu ketika, hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, sekitar pada jam 20.30, Wiranda pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan kepada kedua orang tuanya, sehingga orang tuanya pun tidak mengetahui tujuan kepergian dari anaknya itu. Hingga larut malam, Wiranda belum juga pulang ke rumah. Dari kepergiannya itu membuat keluarga merasa cemas dan khawatir terhadap dirinya. Mereka juga telah berusaha mencoba menghubungi nomor ponsel dari Wiranda, namun nomor tersebut tidak aktif. Hingga pada keesokan harinya, Wiranda masih belum juga kembali ke rumah. Di tengah rasa yang penuh tanda tanya dalam benak pihak warga, mereka masih berusaha untuk berpikiran positif. Mungkin saja Wiranda ini sedang menginap di rumah temannya. Pada sisi lainnya, di hari yang sama, sekitar pada jam 21.00 malam harinya, ada 2 orang remaja yang sedang mencari ikan di sungai yang berada di Jalan Teluk Gadang, tepatnya di belakang gedung olahraga Bamega. Sepintas kedua remaja itu melihat ada seekor biawak berada di dalam gorong-gorong yang lebarnya sekitar 2 kali 1 meter. Namun setelah mereka menyorotkan senter ke arah gorong-gorong tersebut, sontak saja kedua remaja itu pun langsung terkejut. Ternyata yang mereka sorot bukanlah biawak, melainkan tubuh seorang wanita yang tergeletak berada di dalam gorong-gorong. Kedua remaja ini pun langsung panik dan berlari meninggalkan lokasi. Hingga pada keesokan harinya, hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, kedua remaja ini pun melaporkan tentang penemuannya kepada ketua RT setempat. Dan sekitar pada jam 13.00, ketua RT bersama dengan warga memastikan kebenaran dari cerita tersebut. Setelah dicek, ternyata benar saja ditemukan ada tubuh seorang wanita tergeletak di dalam gorong-gorong menggunakan daster berwarna hijau. Warga dan ketua RT setempat langsung melaporkannya ke Polres Kota Baru. mayat di dalam gorong-gorong, di belakang gor, di belakangnya amplang media.
Bagian Basarnas kalau ada bisa merapat ke sini nih bersama warga Lompertenya. Dari pelaporan itu, pihak kepolisian pun langsung mendatangi tempat kejadian. Di saat polisi sedang melakukan proses evakuasi serta olah TKP, datanglah seorang pria setengah baya menghampiri polisi, dan pria itu pun mengaku jika tubuh tersebut merupakan anaknya yang telah hilang tidak kembali sejak 2 hari, tepatnya pada hari Jumat malam. Pria itu pun mengenalinya sebagai Wiranda. Tubuhnya sudah mulai lebam dan membiru. Segera dievakuasi ke RSUD Pangeran Jaya Sumitra guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit, ternyata Wiranda ini meninggal dunia dalam kondisi hamil 5 bulan dan ditemukan beberapa luka di bagian tubuhnya. Dari hasil penyelidikan di TKP, didukung saksi-saksi serta hasil visum dari rumah sakit, adanya beberapa luka pada tubuh korban. Polisi pun menduga jika kuat dugaan korban ini merupakan korban pembunuhan. Sehingga polisi langsung bergerak cepat menangani kasus ini agar mengungkap siapakah pelaku di balik pembunuhan tersebut. Sementara itu, kondisi keluarga korban berubah menjadi histeris setelah mendapati Wiranda ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Mereka masih tidak menyangka akan secepat itu korban Wiranda meninggalkan 3 orang anaknya. Pihak keluarga berharap kepada polisi untuk segera mengungkap kasus kejahatan ini dan menangkap pelaku pembunuhan. Dari kesaksian adik Wiranda bernama Novi, jika dirinya terakhir melihat sang kakak berada di dapur sedang memasak nasi goreng. Setelah beberapa saat kemudian, kakaknya mendapatkan telepon dari seseorang dan langsung bergegas pergi meninggalkan rumah. Berdasarkan dari keterangan tersebut, polisi menduga jika korban terakhir kalinya bersama dengan pria tersebut dan diduga kuat jika pria itu merupakan pelaku pembunuhan. Dari hasil penyelidikan serta barang bukti yang dikumpulkan oleh polisi, akhirnya pihak kepolisian pun mengkerucutkan kepada satu nama terduga pelaku pembunuhan. Pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, polisi berhasil mengamankan seorang pria yaitu Hardi di tempat kerjanya. Segera dibawa menuju Polres Kota Baru untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Ketika diinterogasi oleh polisi, Hardi mengakui jika dirinya merupakan pelaku pembunuhan. Korban dan pelaku ini telah menjalani hubungan asmara selama 1 tahun. Hardi mengaku tega menghabisi nyawa kekasihnya sendiri lantaran merasa kesal terhadap perilaku korban yang menampar wajahnya setelah terlibat keributan dengan dirinya. Pada tanggal 18 Januari 2023, dilakukan proses rekonstruksi ulang di tempat kejadian perkara yaitu bantaran sungai Jalan Teluk Gadang, Gor Bamega. Pelaku memperagakan 27 adegan pembunuhan dan kejadian ini pun bermula pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2023 pada malam harinya. Wiranda menghubungi pelaku melalui WhatsApp, meminta untuk bertemu terkait kehamilan dirinya dan menuntut tanggung jawab atas kehamilan tersebut. Korban mengancam jika pelaku tidak datang, maka orang tua dari Wiranda akan datang ke rumah orang tua dari pelaku untuk meminta pertanggungjawaban. Hingga pada keesokan harinya, pelaku Hardi menemui Wiranda pada jam 21.00 malam harinya di Jalan Teluk Gadang. Setelah dari pertemuan itu, Wiranda meminta agar secepatnya Hardi bertanggung jawab atas kehamilannya. Namun pada saat itu, pelaku Hardi ingin bertanggung jawab setelah melahirkan. Hardi ingin memastikan apakah janin itu anak kandungnya atau bukan dengan melakukan tes DNA. Selain itu, pelaku pun merasa bingung jika harus bertanggung jawab lantaran dirinya telah memiliki anak dan istri. Wiranda yang merasa tidak terima langsung menamparnya. Setelah ditampar itu, pelaku menjadi emosi dan langsung menggenggam leher Wiranda menggunakan tangannya. Wiranda sempat melakukan perlawanan dengan menendang pelaku hingga terjatuh.
Wiranda sempat berteriak meminta pertolongan kepada warga sekitaran, namun sayang tidak ada yang mendengarnya. Pelaku Hardy berhasil menggenggam leher korban lagi dari belakang hingga kehabisan nafas dan kehilangan nyawanya. Beberapa saat kemudian, Hardy sempat terduduk sejenak lalu menghampiri tubuh korban dan memastikan jika korban Wiranda telah meninggal dunia. Lalu membawa tubuh korban menuju sungai yang tidak jauh dari lokasi pembunuhan. Setelahnya, tubuh korban pun dibuang ke sungai. Namun tubuh korban tidak ikut hanyut terbawa arus sungai, lantaran sungai pada saat itu sedang surut. Akhirnya pelaku pun memutuskan untuk turun ke dalam sungai dan mencoba menghanyutkan tubuh korban. Di sela-sela usahanya itu, pelaku melihat ada sebuah gorong-gorong dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menyembunyikan tubuh korban ke dalam gorong-gorong tersebut, lalu meninggalkannya dan melarikan diri ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Bekambit, Kota Baru. Hingga pada akhirnya kasus pembunuhan ini pun terungkap dan pelaku tertangkap. Pada saat ini, tubuh korban Wiranda telah dikembalikan oleh pihak rumah sakit kepada keluarga dan tubuhnya pun telah dikebumikan di TPU Desa Semayap. Atas perbuatannya tersebut, pelaku Hardy dikenakan pasal 338 KUHP pembunuhan tidak berencana dengan ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun. Perselingkuhan dan kehamilan di luar pernikahan merupakan sumber masalah dan petaka. Semoga dengan adanya kasus ini menjadikan pembelajaran untuk diri kita untuk menjauhkan diri dari perselingkuhan dan zina. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?